Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Matsia, NIM A01183440, Agribisnis C 2018, Universitas Sulawesi Barat. Selamat datang di video saya. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah deskripsi tanaman sawi. Tanaman sawi atau Brassicaceae merupakan tanaman sayuran daun dari keluarga Brassicaceae yang mempunyai nilai guna yang tinggi. Tanaman sawi kaya akan vitamin A, sehingga berguna dalam upaya mengatasi kekurangan vitamin A. Kandungan sawi berguna juga untuk kesehatan tubuh manusia. Pengembangan budidaya sawi mempunyai prospek baik untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan petani, peningkatan gizi masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pengembangan agribisnis, dan peningkatan pendapatan negara melalui pengurangan impor atau memacu laju pertumbuhan ekspor. Nah, menurut Margianto, sawi mempunyai batang pendek dan beruas-ruas, sehingga hampir tidak kelihatan. Batang sawi dapat berfungsi sebagai alat pembentuk dan penopang daun, sedangkan daun sawi bertangkai panjang dan bentuknya pipi. Tanaman sawi umumnya mudah berbunga dan berbiji secara alami. Struktur bunga sawi tersusun dalam tangkai bunga yang tumbuh memanjang dan bercabang banyak. Setiap kuntum bunga sawi terdiri atas 4 helai daun kelopak, 4 helai daun mahkota, bunga berwarna kuning cerah, 4 helai benang sari, dan 1 buah putik yang berongga 2. Penyerbukan bunga sawi dengan bantuan serangga lebah. Hasil penyerbukan ini terbentuk buah yang berisi biji. Buah sawi termasuk buah polong, yakni berbentuk memanjang dan berongga. Tiap buah berisi 2-8 butir 5 biji. Biji-biji sawi berbentuk bulat kecil berwarna coklat atau coklat kehitam-hitaman. Sistem perakaran tanaman sawi memiliki akar tunggang dan cabang-cabang akar yang bentuknya bulat panjang atau silindris, menyebar ke semua arah pada kedalaman 30-50 cm. Akar-akar ini berfungsi antara lain menghisap air dan zat makanan dari dalam tanah, serta menguatkan berdirinya batang tanaman. Nah, selanjutnya yaitu syarat tumbuh tanaman sawi. Nah, sawi bukanlah tanaman asli Indonesia, namun berasal dari benua Asia. Karena Indonesia mempunyai iklim, cuaca, dan tanah yang sesuai untuk tanaman sawi, maka sawi dapat dibudidayakan. Tanaman sawi dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Daerah penanaman yang cocok mulai dari ketinggian 5 meter sampai dengan 1200 mdpl dan biasanya dibudidayakan pada daerah yang mempunyai ketinggian 100 sampai 500 meter. Tanaman sawi tahan terhadap air hujan, sehingga dapat ditanam sepanjang tahun. Pada musim kemarau, yang perlu diperhatikan adalah menyiram tanaman secara teratur. Pada masa pertumbuhan tanaman sawi membutuhkan hawa yang sejuk dan lebih cepat tumbuh apabila ditanam dalam suasana lembab. Akan tetapi, tanaman ini juga tidak cocok pada air yang menggenang. Dengan demikian, tanaman ini cocok bila ditanam pada akhir musim penghujan. Kemudian, syarat iklim tanaman sawi. Khususnya tanaman sawi pada umumnya banyak ditanam di dataran rendah. Tanaman ini selain tahan terhadap suhu panas, juga mudah berbunga dan menghasilkan biji secara alami pada kondisi iklim tropis Indonesia, sehingga tidak harus mengandalkan benih impor. Begitu juga sebaliknya, tanaman sawi tidak hanya cocok ditanam di dataran rendah, tapi juga di dataran tinggi. Selanjutnya yaitu syarat tanaman sawi. Sawi dapat ditanam pada berbagai jenis tanah, namun paling baik adalah jenis tanah lempung berpasir, seperti tanah andosol. Pada tanah-tanah yang mengandung liat, perlu pengelolaan lahan secara sempurna, antara lain pengelolaan tanah yang cukup dalam, penambahan pasir dan pupuk organik dalam jumlah tinggi. Syarat tanah yang ideal untuk tanaman sawi adalah subur, gembur, banyak mengandung bahan organik atau humus, tidak menggenang atau becek, tata udara dalam tanah berjalan dengan baik, dan pH tanah antara 6-7. Sawi di dataran rendah umumnya ditanam pada jenis tanah latosol dengan pH 6
serta dosis pupuk kandang minimum 20 ton per hektar. Selanjutnya yaitu kebutuhan air tanaman sawi. Ketersediaan air menentukan keberhasilan pertumbuhan tanaman, baik secara vegetatif maupun generatif. Dalam proses perkecambahan biji, tahap paling awal yang terjadi adalah imbibisi, yakni proses masuknya air ke dalam biji. Tanpa didahului oleh proses imbibisi, tahap-tahap selanjutnya dalam proses perkecambahan biji tidak akan dapat berlangsung. Pada lahan irigasi sederhana, kebutuhan air untuk tanaman sawi adalah 0,275 liter per tanaman per hari atau 1,1 liter per 4 tanaman per hari. Pada fase awal pertumbuhan, kebutuhan air bagi tanaman sawi banyak diperlukan, sehingga penyiraman dilakukan secara rutin, yaitu 1-2 kali sehari, terutama bila keadaan tanah cepat kering dan musim kemarau. Setelah itu, pengairan untuk tanaman sawi berangsur-angsur dikurangi, tetapi keadaan tanahnya tidak boleh dalam kondisi kering. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengolah media tanam dari tanaman sawi. Nah, di sini sudah ada tanah dan pupuk kandang, di mana perbandingannya yaitu 2 tanah, 1 pupuk kandang. Perbandingannya itu 2:1. Nah, di sini saya memilih tanah yang gembur karena tanah gembur itu mengandung banyak unsur hara. Baik, langsung saja. Mari kita. Mencampurkan tanah dan pupuk kandang, selanjutnya yaitu kita isi polybag ini dengan tanah dan pupuk kandang. Nah, setelah itu tanaman sawi yang sudah di sini saya memilih kan ada 2 cara untuk menanam sawi, bisa secara langsung dan bisa juga disemai. Nah, di sini saya sudah menyemai tanaman sawi terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan memindahkan tanaman yang sudah disemai ke media tanam yaitu polybag. Selanjutnya saya siram terlebih dahulu.
Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai budidaya tanaman sawi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.